Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS kita kali ini. Semoga kalian tetap berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, dengan subnya peristiwa sekitar proklamasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis persiapan kemerdekaan Indonesia secara kritis, mengidentifikasi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan cermat, menjelaskan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tepat, menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan kritis. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Kondisi ini menyebabkan Jepang mencari dukungan pada bangsa Indonesia dengan iming-iming kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koisho tanggal 7 September 1944. Selanjutnya Jepang melakukan 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI terdiri atas 63 orang anggota yang diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat. Dalam perkembangan selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. 3 orang tokoh utama yang menyampaikan gagasan adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter berhasil ditandatangani tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil beranggota 19 orang. Sidang kedua BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar dan juga membentuk negara. Panitia kecil diketuai oleh Insinyur Soekarno menyepakati Piagam Jakarta dijadikan inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai Supomo untuk merumuskan batang tubuh. Tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno melaporkan hasil. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh. Dengan demikian, panitia perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Berikut adalah gagasan dasar negara yang diusulkan oleh 3 orang tokoh. 29 Mei 1945,
Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan gagasan 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Disusul 31 Juni 1945, Mr. Supomo berpidato dengan gagasan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terakhir, 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato menyampaikan gagasannya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut kita simak mengenai isi piagam Jakarta yang ada pada slide. Silakan kalian baca dan cermati. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Anggota PPKI terdiri atas 21 orang ditambah 6 orang. Tugas PPKI mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi 9 Agustus 1945. 3 tokohnya yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Saigon untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus 1945, bom atom sekutu jatuh di kota Hiroshima. Disusul 9 Agustus di kota Nagasaki. Hal ini menyebabkan Jepang di Indonesia dalam kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu ini didengar oleh kalangan pemuda Indonesia di Bandung melalui siaran berita BBC atau British Broadcasting Corporation di London. Peristiwa Rengas Dengklok. Berita kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945 membuat para pemuda yang mendapat berita tersebut dengan diketuai oleh Sultan Syahrir menghadap kepada Dr. Andes Muhammad Hatta yang baru tiba dari Dalat. Mereka pun menghadap Insinyur Soekarno di kediamannya. Syahrir mengusulkan kepada Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI
karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia adalah hasil pemberian Jepang. Usulan Sahril tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta yang berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI dengan alasan keamanan, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Perbedaan pendapat antara tokoh golongan pemuda dan tokoh golongan tua mengakibatkan golongan pemuda kembali berunding pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat menjelang 16 Agustus 1945. Rapat dihadiri oleh Sukarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Mawardi, dan Dr. Sucipto dengan hasil perundingan, yakni membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta dibawa ke desa Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudanko Subeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang. Pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ahmad Subarjo bersama sekretarisnya Sudiro datang. Atas jaminan Ahmad Subarjo, proklamasi akan dilaksanakan esok paling lambat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sudanko Subeno pun bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat ke Jakarta. Tiba di kediaman Laksamana Maida pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat,
Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang menandatangani naskah proklamasi. Atas usul Soekarni, naskah proklamasi cukup ditandatangani Soekarno-Hatta. Dilakukan beberapa perubahan pada naskah teks proklamasi oleh Sayuti Melik. D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Moewardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Es Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Moewardi. E. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Peristiwa berkumpulnya sebagian masyarakat Indonesia di lapangan Ikada yang dipelopori oleh Komite Panaksi Menteng 31 guna mendukung proklamasi. Rapat raksasa di lapangan Ikada ini adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat, tetapi telah berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. 2. Tanggapan dari berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Kesimpulan: keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Dari masyarakat terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka untuk mengatur pemerintahan sendiri. Sebagai warga negara yang baik, kita patut bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan sepatutnya sebagai generasi muda, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan cara belajar sebaik-baiknya untuk membangun negara kita
di masa yang akan datang. Tugas: jelaskan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan tokoh golongan tua. Jelaskan pengaruh peristiwa Rengas Dengklok terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan kalian. Apabila dianggap bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita jumpa lagi dalam video-video pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.